Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyani Firdausyah 19180048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Baiklah, materi kita pada kali ini adalah konsep kepemimpinan dalam organisasi. Yang akan kita bahas pertama kali dalam materi ini adalah ada 3 teori yang mendasari dari kepemimpinan. Teorinya ada 3. Yang pertama, teori genetis, teori sosial, dan teori ekologi. Teori genetis adalah teori yang mengidentifikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak dilahirkan. Ketika seseorang lahir itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski tidak semua orang memiliki itu. Dalam teori ini ada kondisi di mana seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin, misalnya dari garis keturunan kerajaan. Yang kedua, teori sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk, dengan kata lain tidak dilahirkan, tapi didesain, direncanakan, sehingga pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Siapapun orangnya, dari manapun kelas ekonominya, garis keturunan siapapun mereka, punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Teori yang ketiga adalah teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi dari kedua teori genetis dan teori sosial yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Baiklah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengertian dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar. Kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Pengaruh orang-orang yang akan dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan bersama atau lembaga. Menurut pendapat Sagian dan Sutarto, bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu rangkaian kegiatan, penataan, berupa kegiatan mempengaruhi orang lain dalam satu situasi tertentu, agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pengertian menurut teori Franklin dan Franklin G. Moore. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, ada yang namanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Yang pertama itu kekuasaan, suatu legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Syarat yang kedua, kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Yang ketiga, itu kemampuan,
yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill-skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Syarat-syarat kepemimpinan selanjutnya adalah pendapat dari James Ely. Dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun ia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekelilingnya. Mulai dari kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara. Kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan melakukan analisis terhadap lembaga. Yang kedua ada prestasi. Orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain. Yang ketiga memiliki tanggung jawab. Pemimpin tersebut harus mempunyai keberanian, ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal. Meski tidak akan sempurna, tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang akan dipimpin. Yang keempat itu status kedudukan sosial ekonomi. Persoalan partisipasi aktif memiliki stabilitas yang tinggi. Ciri-ciri pemimpin yang baik ada 3. Memiliki penglihatan sosial, kecakapan berpikir, dan keseimbangan emosi. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Yang kedua, kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini adalah bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, inteligensi yang tinggi karena memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang seharusnya memiliki stabilitas yang tinggi dalam mengatur emosi. Emosinya tidak mudah naik turun, tidak mudah membuat ribut, dan tidak mudah naik darah sehingga tidak menyulitkan ketika mengambil keputusan. Selanjutnya yang dibahas dalam materi ini ada pemimpin formal dan pemimpin non formal atau pemimpin informal dan pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya. Sifatnya resmi untuk memangku suatu jabatan dalam satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal itu ada 3. Yang pertama, ditunjuk oleh yang berwenang. Yang kedua, mempunyai dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, memenuhi berbagai persyaratan formal. Sedangkan pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan sehingga ditunjuk sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi psikis dan perilaku satu kelompok. Ciri-ciri dari pemimpin informal ya ada 4. Yang pertama, suatu kelompok mengakui bahwa dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi. Yang ketiga, tidak bisa memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan. Dan keempat, tidak mendapat balas jasa apapun. Selanjutnya yang kita bahas adalah kepala dan pemimpin.
Kepala dan pemimpin itu sebenarnya berbeda. Dari pengertiannya dapat kita lihat bahwa kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor, yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, lalu memberikan perintah kepada bawahan, kemudian bertindak sebagai penguasa. Yang kedua, sedangkan arti dari pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang-orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan dibandingkan dengan kelompok lain, bahwa hak istimewa itu memang layak dimiliki karena dia memiliki kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain. Kepala dan pemimpin ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu kepala dan pemimpin sama-sama memiliki anak buah. Yang kedua, kepala dan pemimpin diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Sedangkan perbedaan ada 3. Perbedaannya, kepala diangkat oleh instansi atau memiliki kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat, justru mereka-mereka yang sekarang menjadi karyawannya. Yang kedua, kepala kekuasaan berasal dari kekuatan peraturan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Perbedaan yang ketiga yaitu kepala tanggung jawabnya justru ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Baiklah, ini adalah materi terakhir yaitu pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ada 4, yaitu yang pertama pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi, dan pendekatan terpadu. Yang akan kita bahas pertama adalah pendekatan sifat, yaitu pemimpin itu didasari pada garis keturunan yang kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama style. Karakteristik teori ini di mana bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap, cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, tegas, dan memiliki banyak skill. Yang kedua, pendekatan perilaku. Kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama prosesnya memimpin. Yang ketiga, pendekatan kontingensi, yaitu untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal. Yang keempat, pendekatan terpadu, yaitu perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi 2 faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Yang ketiga, perpaduan antara 4 sistem manajemen teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Baiklah, segitu saja materi kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.